Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mesran di dalam pembelajaran Kapita Selekta. Untuk minggu ini kita belajar dengan topik perancangan database dan perancangan form menu menggunakan Visual Studio. Nah, di sini Visual Studio yang saya gunakan Visual Studio 2017. Untuk database yang kita butuhkan di sini terdiri dari secara tidak langsung 3 tabel ya. Sedangkan tabel hasil yang terakhir ini belum digunakan sih sebenarnya untuk program yang sederhana. Jadi 3 tabel ini cukup untuk bagaimana kita merancang aplikasi sistem pendukung keputusan nantinya. Nah, pada tabel alternatif ada 2 field, yaitu kode, nama. Kemudian tabel kriteria, ada 4 field, kode kriteria, jenis, bobot. Kemudian untuk tabel rating ada R, KD alternatif, R, KD kriteria, R nilai. Di sini semua tipe datanya saya buat short text. Artinya saya tidak memikirkan tipe-tipe data, mau number, long in, atau short text. Nah, saya ambil satu tipe data saja biar lebih cepat kita memproses. Oke, kita buat dahulu database-nya. Database yang saya anjurkan di sini yaitu menggunakan menggunakan Microsoft Access. Ya. Oke, kita coba buka. Nah, ini tahapan pertama pembukaan Microsoft Access seperti ini, kita buat blank database. Nah, ini kita membuat database baru. Anda perhatikan di sini foldernya, kita arahkan dahulu ke folder yang kita buat. Misalnya ke drive D. Nah, kita buat di sini satu folder. KS, Kapita Selekta. Belajar KS, Kapita Selekta. Di sini kita pilih jenis database-nya yang 2003 formatnya, MDB ya, akses. Nama database-nya DB SPK. Oke. Kita masuk dulu ke folder KS, foldernya masih kosong, kemudian kita klik OK. Di sini sudah pas, baru kemudian kita klik create. Nah, ini dia. Terbuka database Microsoft Access dengan satu tabel awalnya, tabel 1. Oke, baik. Tabel 1 ini kita desain, kita rename dahulu misalnya. Oh, ini belum bisa ya, tabel yang terbuka. Oke, kita close saja dulu misalnya. Nah, jadi tidak ada tabel. Ini berada tetap di DBSPK. Kita create tabel. Nah, sama seperti tadi. Kemudian kita buat jadi kita rename dulu namanya design view, tabelnya alternatif. Kemudian untuk field yang pertama ini di delete aja. Seperti ini, klik kanan, delete row.
kemudian baru kode alternatif, short text, kemudian kita sesuaikan dengan ini ya. Oh, ada kode dengan nama berarti. Kode nama, kayak short text, kemudian kita simpan. Ctrl S. Kita close. Nah, berarti tabel alternatif sudah. Kita buat lagi tabel yang kedua. Klik kanan di sini, design view, alternatif, kemudian kriteria. ID pertama kita delete, row. Ya, kita sesuaikan dengan fieldnya. Kita lihat dulu fieldnya. Oke. KD kriteria jenis bobot. Oke, kita lihat lagi kode kriteria jenis bobot. Oke, pas. Kemudian kita save, Ctrl S, kemudian kita close. Kita close. Oke. Kita create tabel yang ketiga, design view, rating. Rating kecocokan istilahnya. Kita delete rows, dan kita simpan. Kita buat fieldnya, maksudnya RKD alternatif, kemudian RKD kriteria, kemudian R nilai. Oke, ini dia. Ini kita save, kemudian kita close. Jadi di sini terdapat 3 tabel. Nah, untuk tabel yang terakhir, yang hasil ini abaikan aja dulu ya. Kemudian kita isikan data-datanya ini 01, 02, 03, 04, 05, K01, K02, K03. Ya kan? Misalnya kita double klik kriteria, ya, K01 maksudnya kriteria pertama. Kriteria pertama kehadiran, jenisnya benefit, kemudian bobotnya 25. K kedua, kedisiplinan benefit, bobotnya 30. K03, tanggung jawab benefit 35. K04, loyalitas benefit 10. Oke, ini benefitnya besar. Oke, ini sudah ya, kita simpan, Ctrl S, kita closekan lagi, kita double klik alternatif. Nah, alternatif dibuat dari 1 sampai 10. 001 Heri Joko, 002 03 Jun, 004 Tanto, Gilbert, Koko, Kiran, kemudian 008 Wardah, 009 Zirah, Zirah, 10 Eko. Nah, ini dia. Jadi kita simpan dulu. Nah, di tabel alternatif ada ini datanya. Tabel kriteria ada ini datanya. Oke. Jadi itu topik kita yang pertama, merancang suatu database. Nama databasenya DBSPK. Ya, di mana DBSPK ada 3 tabel, alternatif, kriteria, dan rating. Nah,
untuk alternatif, fieldnya di sini bisa kita lihat ini. Untuk kriteria, fieldnya klik kanan, design view, ini dia kriteria. Untuk rating, ini. Kemudian ini kita close dulu. Kemudian kita isi datanya, ini data alternatif dan ini data kriteria. Nah itu untuk yang pertama dahulu. Untuk perancangan database menggunakan Microsoft Access. Silakan di komputer Anda cari Microsoft Access, tapi jangan lupa versinya yang 2003. Oke, selanjutnya ini saya close. Nah, ini saya close. Baik. Selanjutnya silakan Anda buka bahasa pemrograman Visual Studio. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2017. Ya, untuk membuat project baru sebenarnya sama aja. File, new project. Windows app 1 ya kita simpan dengan project SPK. Kita klik OK. Akan muncul form pertama. Ya. Kemudian kalau ini kita klik simpan. Ya. Ini location-nya itu harus disesuaikan dengan kita yang buat tadi. KS Kapitas belajar KS. Nah tadi belajar KS Kapitas Selatan. Oke. Belajar KS project SPK oke saya. Ya. Nah ini kita form menu sistem pendukung keputusan. Oke. Untuk topik yang kedua kita belajar untuk merancang menu, ya, menu dari sistem pendukung keputusan. Nah di sini ada kita cari komponennya terlebih dahulu, ya. Menus and toolbar, ya. Kita gunakan menu strip, kita letakkan di sini saja, seperti ini, ya. Kemudian kita klik di sini, kita buat file, kemudian yang kita klik yang di bawah file, form, alternatif, kita klik. Kalau Anda mau membuat separatornya, klik strip, form, kriteria, buat separator. Separator itu garis pembatas, kemudian keluar program. Oke, kemudian di samping ini kayak di sini ya, rating ya, proses. Baiknya, ini saya rubah bukan proses tapi transaksi. Kemudian di sini rating, kecocokan, alternatif, dan kriteria. Oke. Di sini saya berikan separator. Di sini di bawahnya saya berikan proses keputusan metode simple additive weighting. Oke. Ini saja dulu. Ya. Nah, ini. Nah, agar proyek kita itu mampu untuk menampung banyak form di dalamnya, ya, di form ini, form menu bisa menampung banyak form, kita harus rubah modelnya. Biasanya di sini multiple document interface. Is MDI container? Yes. Seperti ini aja.
Kemudian kalau form kita ini supaya dia pada saat dijalankan maximize, besar, pilih Windows state-nya maximize. Oke, coba kita jalankan. Bisa tidak? Oke, ini dia. Form menu sistem pendukung keputusan. Ada file, form alternatif, file, form kriteria, file, keluar program, transaksi. Gitu. Oke. Kita close project-nya. Nah, ini masih form yang menu. Nah, sekarang kita merancang form alternatif dahulu. Ya, sebagai contoh, menambahkan form, klik menu project, klik Windows Form. Oke, di sini form 2 ya, berhubung ini dari awal nggak kita namakan ya. Ini form 1, form 2 ya. Ini saya biarkan aja form 2. Tidak kita rubah nama. Ini kita anggap ini adalah form alternatif. Form alternatif. Saya tambahkan lagi satu form lagi. Di form 3 saya berikan captionnya form kriteria. Kriteria, oke. Nah, jadi ini form 2, ini form kriteria, kita simpan. Ini kita simpan, Ctrl S saja. Kemudian kita panggil form alternatif, pilih file, klik form alternatif. Ya. Form 2 titik show. Nah, ini tadi. Kemudian kriteria form 3 titik show. Oke. Kemudian keluar program N. Nah, perintahnya N untuk keluar program. Oke, kita coba jalankan form project kita. Klik file, klik alternatif, munculan dia. Cuma ini kan belum masuk kan ke dalam form project menunya. Kemudian ini kan hilang tadi. Ini klik, oke ini udah jalan. Nah, kemudian kita klik file, keluar program. Nah, jadi perintahnya berjalan. Ya. Ini bisa memanggil form alternatif, bisa memanggil form kriteria, dan N keluar dari program bisa diklik. Nah, untuk awal pertemuan minggu kedua, ya, saya cukupkan dulu. Sekian, sesuai dengan topik kita merancang database dan merancang form menu SPK. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.